Pro dan kontra fenomena spirit doll atau boneka arwah muncul saat sejumlah selebriti dan masyarakat mengadopsinya. Fenomena adopsi boneka bayi atau boneka arwah alias spirit doll yang lagi ngetren di kalangan selebriti dan dipublikasi secara masif oleh Ivan Gunawan dan kawan-kawan gak cuma sukses memantik kontroversi, tapi juga meresahkan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Tauhid Cinta. Kali ini kita akan membahas masalah yang viral, yang belakangan ini marak diperbincangkan di media sosial, yaitu tentang spirit doll atau boneka arwah. Para selebritis Indonesia membeli dan memelihara spirit doll ini atau boneka arwah ini, diantaranya Ivan Gunawan, Soimah, Lucinta Luna, Selin, terus juga ada Nora dan lain sebagainya. Nah, apa sih sebenarnya spirit doll ini atau boneka arwah ini? Bagaimana pandangan Islam terhadap spirit doll? Ya, sebenarnya spirit doll ini sudah dulu tenar di Thailand ya tahun 2014 atau tahun 2016 ya, dan baru sampai di Indonesia baru-baru ini saja. Nah, saya sudah ditemani oleh Pak Ustadz Mukhlisin Aziz. Beliau adalah pembina dari Tauhid Cinta dan juga dosen Institut Ilmu Al-Quran. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana nih Pak Ustadz pandangan Pak Ustadz atau pandangan Islam terhadap spirit doll ini sebenarnya? Itu sesuatu yang boleh nggak sih sebenarnya dalam Islam? Kalau spirit doll atau boneka arwah dilihat pada tataran orang yang memelihara, meyakini bahwa di dalam boneka itu ada arwah yang punya kekuatan supranatural, yang gaib, yang akan yang membantu orang yang memelihara, kemudian bisa menjadi rezekinya lancar, karirnya bagus, kemudian bisa menolong mereka, membuang aura-aura negatif, menjadi hilang, atau kemudian menjaga mereka. Jatuhnya bahwa kita percaya kepada kekuatan lain di luar diri mereka yang melebihi Tuhan. Pada tataran itu kan jatuhnya kepada sekutu. Syirik itu kan maknanya sekutu, Mas Rifki. Ketika kita menempatkan ini Allah, ini ada selain Allah, masya Allah, yang kita yakini punya kedudukan sama sebagai mempermudah urusan kita, menjaga kita. Kalau di dalam Islam kan jelas, hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maula wa ni'man nasir. Sebaik-baik penolong itu Allah, sebaik-baik pelindung itu Allah, sebaik-baik yang bisa melancarkan segala urusan kita, Rabbul Alamin, itu cuma Allah. Sehingga ketika kemudian orang sudah memelihara, mengasuh, ya, mengadopsi, bahkan kan istilahnya spirit doll dengan asumsi dan keyakinan seperti itu, jatuhnya kepada kesyirikan. Ya kan, ya tahu ya bahwa ya ada bukan cuma spirit doll, tapi dulu ada pohonan-pohonan misalkan yang membawa hoki, katanya ada gelombang cinta dulu, terus ikan koi lah, segala macem gitu. Nah, ini sekarang ada spirit doll yang dianggap menguntungkan si empunya atau si pengasuhnya atau si orang tuanya, jadi itu diadopsi sebagai anak gitu ya. Nah, ini kan sesuatu yang baru katakan saja, atau memang sudah zaman Islam itu sudah ada model-model seperti ini? Gini Mas Rifki, sebenarnya kan fitrah ya, manusia itu diberikan fitrah bahwa mereka itu meyakini di luar dirinya ada kekuatan yang lebih besar dari dia, bahwa kekuatan itu kemudian diarahkan kepada pohon besar. Kalau dulu kan kepada pohon yang besar dianggap itu punya penunggu, yang kemudian kalau kita merusak pohon itu juga mempengaruhi kehidupan kita. Dulu kemudian diarahkan kepada pusaka-pusaka tertentu, mau tombak, mau keris dan sebagainya. Dan penyembahan-penyembahan berhala itu kan punya keyakinan yang sama. Itu fitrah sebenarnya. Cuman kan fitrah ini kemudian diarahkan kepada jalan yang pas atau tidak gitu. Sehingga kemudian tidak bisa sesungguhnya itu dicegah. Sehingga agama turunkan untuk mengarahkan fitrah bahwa manusia itu punya kayak semacam penghambaan kepada sesuatu yang dianggap di luar dia lebih besar. Nah, agama kemudian mengatur itu. Siapa? Ya Rabbul Alamin, Tuhan yang Maha Esa, As-Somad gitu, tempat bergantung segala sesuatu gitu. Sehingga kan kemudian ini menjadi sesuatu yang
fitrah, tetapi kemudian salah. Salahnya itu di situ, bahwa kemudian keyakinan kepada sesuatu yang lebih besar di luar dirinya itu yang membuat mereka nyaman, merasa terlindungi, itu diarahkan kok kepada, saya melihat kepada kok ini malah merendahkan derajat kemanusiaan gitu ya. Karena kan manusia itu kan walaqad karomna bani Adam gitu. Al-Qur'an menegaskan kalian manusia itu, siapapun kalian, anak cucu Adam itu sudah mulia gitu. Bahkan diberi jabatan kan luar biasa. Wakil Allah di muka bumi. Masa kemudian mengarahkan, meyakini, meminta pertolongan kepada sesuatu yang dibuat oleh manusia, tapi sesungguhnya itu tanpa sadar merendahkan derajat kemanusiaan gitu, pada titik itu gitu. Ya paling tidak saya kira ya ada dua problem di sini ya. Yang pertama adalah halusinasi, yang kedua masalah alinasi. Ya halusinasi bahwa di dalam doll itu, di dalam boneka itu ada ruh, ada spirit, ada arwah gitu loh, itu satu. Yang kedua ya bisa jadi kan di dalamnya cuma baterai atau apa gitu. Terus yang kedua masalah alinasi, masalah keterasingan manusia di zaman modern ini ya, bahwa dia kering secara spiritual gitu ya. Memang kelihatannya apa namanya bahagia di luar tapi dalamnya kering, dalamnya kosong gitu. Betul. Segala macam. Nah terkait dengan halusinasi ya, memang dulu kan juga sejak dulu ada boneka yang dimainkan sama anak-anak gitu. Jadi si anak ini memberi makan, terus nanti dia akan pipis gitu, terus dia akan nangis, haus lagi minum atau diberi makan gitu. Tapi ini lebih dari itu kan, ya halusinasinya lebih dalam, bahwa di dalam itu ada spirit, ada arwah yang akan membawa hoki, dia akan membuat beruntung si pemiliknya gitu. Saya kira bisa ditinjau dalam banyak aspek ya. Secara antropologi bisa kita diskusikan, secara psikologi bisa diskusikan, tetapi kan kemudian di dalam Islam kan sesungguhnya manusia itu wajib percaya, bahkan menjadi rukun iman kan, rukun iman kepada yang gaib gitu. Ya cuman yang gaib itu kemudian diilustrasikan, diyakini di dalam konteks sekarang misalkan tentang spirit doll dan sebagainya. Jadi halusinasi, mengasosiasikan bahwa di dalam boneka itu ada arwah, mereka benar-benar dianggap hidup, bahkan disayangi, diberi makanan, bahkan mereka nanti meyakini, diajak ngobrol, kemudian meninggal juga gitu. Dan itulah yang kemudian pada titik itu kemudian keyakinan kepada yang gaib diarahkan kepada sesuatu yang menurut saya tidak pas gitu. Problem yang kedua, problem aliniasi, kan problem manusia modern, Mas Rifki. Said Hussein Nasr, seorang sufi besar, kan mengatakan bahwa problem manusia itu teraliniasi dari dirinya yang sejati. Dirinya yang sejati itu apa? Diri yang sejati menurut saya itu manusia itu makhluk rohani, makhluk spiritual. Sementara sekarang menjadi robot kan, gara-gara teknologi. Bayangkan hidup kita itu diatur oleh gadget yang kita bawa. Planning kita, gaya hidup kita, semuanya itu diatur bukan karena kita, sehingga kita lupa akan jadi dirinya makhluk rohani. Dia tereduksi menjadi semacam robot. Jadi manusia itu dianggap oleh masyarakat industri itu sebagai bagian dari mesin. Dari situlah kemudian problem alinisasi, lagi-lagi sayangnya kemudian jalan keluarnya kepada spirit doll, bukan sesuatu yang sebabnya yang sangat spiritual, yang hakiki, yaitu kepada betul-betul spiritual. Maka kemudian di barat itu kan trennya formal religion no, tapi spirituality yes. Artinya apa? Bahwa fitrah mereka untuk menjadi makhluk spiritual itu nggak bisa dibendung. Cuman kemudian kepercayaan mereka kepada di situ ya, di barat terutama kepada formal religion, pada gereja sudah sangat menurun, sehingga ada Kabbalah, ada pengulangan spiritual, ada yoga dan sebagainya. Itu kan bagian dari bahwa seruling bambu yang kemudian terus menangis mencari fitrah, bahwa mereka itu rindu kepada sang asal yang spiritual itu sebenarnya sejatinya ada. Jadi problem juga pada kasus spirit doll itu. Pertanyaannya kan kemudian Mas Rifki, ini kan pertanyaan besarnya adalah mereka meyakini bahwa di dalam boneka itu ada roh, dan rohnya itu roh yang sudah meninggal. Jadi ada anak kecil meninggal atau siapa kemudian dimasukkan ke situ. Bahkan ada beberapa di toko online itu dia punya 384 boneka beserta ruhnya, dan dia bisa identifikasi ruhnya 1, 2, 3 gitu. Di dalam Islam jelas sekali, di dalam Islam firm sekali. Bahkan Rasulullah ketika ditanya oleh para sahabat, yas'alunaka 'anir ruh gitu ya, dia berikan dalam surat Al-Isra 85 itu, mereka bertanya tentang ruh. Waktu itu Rasulullah sempat
minta izin 3 hari lagi ya, saya jawab gitu. Ternyata berhari-hari kemudian tidak turun. Kemudian Rasulullah dianggap ya kamu tidak boleh punya pendapat sendiri. Baru turun ayat itu dan mengatakan yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya tentang ruh wahai Muhammad gitu. Qulir ruhu min amri rabbi, katakan kepada mereka engkau aja nggak tahu, ruh itu urusan aku. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Disitulah kemudian kata ruh hanya Allah yang tahu, dan diakhiri dengan sebuah kalimat, aku tidak berikan ilmu terutama tentang ruh itu sangat sedikit. Jadi saya khawatir kalau kita kemudian menjadikan spirit doll sebagai sebuah tren, mungkin memiliki boneka seperti apa ya, kita punya hobi yang lain tidak apa-apa, tapi kalau sudah pada keyakinan itu punya ruh, mempengaruhi hidup kita, keberuntungan kita dan celaka kita, kemudian kita gantungkan sama ruh yang ada di situ, menjadi problem dan persoalan. Belum lagi problem bahwa di dalam Islam kalau orang sudah meninggal ruhnya itu ternyata beda-beda, Mas Rifki. Kalau kita baca buku Durratun Nasihin yang dikarang oleh Syekh Utsman Al-Khubali, itu menarik sekali. Di situ ada sebuah penjelasan tentang Su'ila Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar itu pernah ditanya, kemana sih Abu Bakar ruh itu kalau sudah terlepas dari jasad? Ternyata digambarkan ruh itu tempat kembalinya setelah terlepas dari jasad itu kepada 7 tempat, dan itu digambarkan secara rinci. Beliau jelaskan kemudian ruhnya al-anbiya wal mursalin itu fi jannati aden, jadi di surga Aden. Kemudian ruhnya disebutnya di situ ruhnya al-ulama itu fi jannatil firdaus, di surga firdaus. Kemudiannya ruhnya as-su'ada. As-su'ada itu apa ya, orang-orang yang bahagia gitu ya, solihin, itu di fi jannatul ilyin, di jannah ilyin namanya. Dan di situ menarik, al-arwah asyu'ada, ruhnya orang-orang yang mati syahid, itu digambarkan dia seperti burung yang bisa terbang kemana saja, masuk surga kapan saja. Kemudian digambarkan al-arwahul mu'min al-mudnibin, ruhnya orang-orang yang beriman tapi masih melakukan dosa, itu mu'allakun fil alaq. Jadi dia itulah yang disalahpahami kemudian apa ya, kemana-mana, apa dalam gentayangan. Padahal di situ mu'allakun fil alaq, dia kemudian bergantung di angkasa, la fil ardi wala fis sama, tidak di langit dan di bumi. Jadi di dunia antara lah ya. Di dunia antara nggak mungkin kemudian tuh gentayangan terus datang menjadi apa, nakut-nakutin dan sebagainya. Itu orang-orang beriman ruhnya yang berdosa. Di situ juga secara rinci al arwahu al auladil mu'minin, ruhnya anak-anak orang yang beriman itu takunu kemudian berada fil jabali minal miski fil jannah. Jadi ada satu bukit di surga yang terbuat dari misk, itu sangat wangi di surga, itu tempatnya anak-anak. Dan terakhir al-warahul kafirin, rohnya orang-orang kafir itu disebutkan di sini fi sijen. Jadi sijen itu satu tempat, kan disebutnya penjara. Tapi Ibnu Abbas ketika ditanya sijen itu apa gitu, sijen itu di bumi lapisan ke-7. Kemudian mereka dihukum, diadab sampai hari kiamat. Itu orang-orang kafir. Sementara orang-orang beriman, kalau Ibnu Abbas kan cuma 2 orang yang beriman, ruhnya itu fi'iliyin, itu di langit ke-7, dia ya namanya bahagia sampai nunggu hari kiamat. Kalau orang-orang kafir di bumi lapisan ke-7. Jadi dari gambaran Durratun Nasihin, penjelasan Abu Bakar tadi terbantahkan kalau di dalam Islam bahwa rohnya orang-orang, bahkan orang kafir pun nggak bisa dimasukin ke spirit doll, ke boneka itu. Jadi saya punya asumsi, punya keyakinan, kalaupun memang mereka ya kita ini ya tidak berpretensi orang punya keyakinan agama yang berbeda, tapi kalau dari penjelasan itu dalam Islam ya itu pasti setan, pasti jin, dan itu mengkhawatirkan. Kalau itu diyakini betul-betul, bukannya nanti kita yang menguasai boneka itu nanti menguasai kita. Karena dalam surat Jin, surat 71 itu digambarkan betul dalam ayat 6-nya, wa annahu kana rijalun. Jadi ada beberapa orang laki-laki minal insi, ya dari manusia gitu. Kemudian yang uduna, meminta tolong ya, lirijali kepada orang-orang laki-laki minal jinni, dari jin. Fazadahum rohaqo. Kalau orang sudah minta tolong sama jin, kemudian itu nanti bertambah dia celaka, bertambah dia
tersesat dan dikuasai. Memang banyak kasus kan orang-orang kemudian malah parah, kemudian bukannya kita yang menguasai jinnya, tapi nanti boneka itu yang mengatur kehidupan manusia. Nanti ngerasa kesedihannya tergantung dia ini segala macam, dan itu pada tataran tertentu jatuhnya offset sudah ke kesyirikan. Hati-hati betul menurut saya antara tauhid dengan syirik itu tipis sekali Mas Rifki. Jadi kalau kita nggak punya keyakinan yang kokoh, yang teguh, saya pikir ada baiknya itu ditinggalkan. Kalaupun kita ikutan tren hobi, ya jangan jadikan itu sebagai sebuah keyakinan bahwa di dalam boneka arwah itu punya kekuatan yang bisa mempengaruhi bahagia tidaknya, lancar dan tidaknya rezeki kita. Kalau itu nanti jatuhnya ke kesyirikan. Tapi sebenarnya dalam Islam kan lazim ya bahwa ada wasilah ya. gitu. Ya misalkan kita minta doa sama kiai, sama ulama gitu. Terus juga misalkan kita sholawat kepada Nabi dengan berharap ada ya turun ini Nabi gitu, wasilah Nabi, syafaat gitu segala macam. Nah sebenarnya dalam Islam gimana? Apakah kalau kita ingin sesuatu itu perlu wasilah? Ya katakanlah ini boneka ini sebagai wasilah gitu. Bahkan kita disuruh gitu. Surat Al-Maidah 35 itu jelas-jelas mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah. Ini penting sekali. Bertakwalah kepada Allah dulu. Ingatlah Allah dulu, wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah engkau perantara untuk sampai kepada Allah. Tapi kemudian ayat selanjutnya, apa kelanjutan ayat itu? Wajahidu fisabilillah, dan bersungguh-sungguhlah dalam mencari wasilah itu menurut jalan Allah. Jadi wasilah itu niscaya, dan wasilah dalam Islam itu banyak sekali. Bukan hanya bersolawat, kita sholat itu wasilah, kita beramal soleh itu wasilah. Jadi semua amal-amal soleh kita itu sekedar perantara. Yang menentukan kita sampai sama Allah itu cuma kasih sayang Allah. Bahkan kan hadisnya kan kontroversial kan, yang memasukkan surga kita itu gara-gara rahmat Allah. Jadi wasilah wajib, baca Quran juga wasilah gitu ya. Bahkan kan Rasulullah mengatakan barang siapa ingin curhat sama Allah ya falyaqra'il Quran, baca Quran gitu. Kalau mau curhat dengan masalah-masalah kita nggak usah dengan spiritual gitu. Banyak jalan, wasta'inu bisabri washolah, dengan sholat dan sebagainya. Kayak tanpa harus berpretensi gitu ya. Kemudian apa yang dilakukan sahabat-sahabat kita para artis, saya hanya memberikan gambaran di dalam Islam, aturan-aturannya seperti ini. Jangan sampai kemudian apa yang kita lakukan kalau kita ngaku muslim, tanpa sadar kita kemudian melampaui atau offset, jatuhnya kepada lawan dari tauhid yaitu kesyirikan, dan itu betul-betul dosa yang besar. Jadi kira-kira ya ada film nih baru terbit 2021 sih, akhir 2021, judulnya The Guardians. Itu film dari Vietnam ya, tentang spirit doll itu tadi, tentang boneka arwah. Nah kira-kira dalam film itu mendesakralisasi lah kekuatan spirit doll itu gitu. Ya ternyata misalkan di dalam spirit doll itu bukan kumantong. Kumantong itu apa ya? Ya bayi atau janin yang meninggal yang mungkin penasaran dimasukin ke dalam tubuh boneka itu. Tapi ternyata ada kamera, ada rekaman audio gitu. Jadi ketika si ibunya itu atau si perawatnya ini yang mengasuh atau mengadopsi si boneka itu, ya ketika dia menginginkan sesuatu dan ngomong di depan boneka itu, ternyata yang melaksanakan bukan si boneka ini, tapi memang orang yang masang kamera itu gitu. Yaitu tentang spirit doll, desakralisasi spirit doll. Nah dalam konteks Islam kita juga perlu desakralisasi ini ya, bahwa spirit doll itu ya tidak ada kekuatan sama sekali, la haula wal quwata gitu, hanya Allah kekuatan itu. Silakan. Ya masih wallah harus dinegasikan. Itu kan jelas sekali kenapa kalimat tauhid itu la ilaha. La ilaha itu kan menegasikan, bukan sekedar dekralisasi, bukan sekedar bukan diturunkan derajatnya, tapi ditiadakan. La ilaha, tidak ada yang boleh diduakan, tidak ada yang boleh dibesarkan, tidak ada yang boleh lebih dicintai, lebih ditakuti illa Allah, kecuali Allah. Itu jelas kalimat tauhid, maka zikir terbaik itu kan la ilaha illallah. Jadi saya kira menjadi pembelajaran kita bersama ya, bahwa kemudian di dalam beragama kalimat tauhid itu menjadi ujung tombak. Kalimat tauhid itu bahkan miftahul jannah gitu ya, kunci dari surga. Kalau ini kemudian dicederai, kita punya keyakinan yang lain gitu ya, kepada sesuatu masih Allah, lebih kemudian
lebih menolong kita, lebih menjaga kita, lebih mendengarkan curhat kita. Itu kan mengerikan, bahwa boneka ini lebih dengerin curhat kita dibandingkan Allah kata. Atau kemudian secara sosiologi mungkin ada problem-problem kritik bersama ya. Problem pertama kan sebenarnya problem bahwa cara beragama kita, cara beragama yang masih artifisial ya, yang masih kulit, sehingga problem-problem sosial kita kemudian kok Tuhan nggak ada ya, itu kan juga problem. Kedua juga mungkin ini jadi pembelajaran otokritik buat tokoh-tokoh agama ya. Kenapa kemudian umat kemudian lebih senang curhat sama spirit doll dibandingkan sama mereka? Itu kan juga harus cara kita bagaimana mendekati para artis, para milenial, bagaimana mereka nyaman curhat dengan kita sebagai representasi gitu ya. Dianggap para tokoh ulama itu kemudian punya pemahaman agama yang lebih. Itu problem kedua. Problem ketiga saya kira itu tadi. Problem-problem ini kan problem-problem sesungguhnya problem-problem yang sangat hakikat, yaitu teraliniasi tadi. Jadi mereka tercerabut dari dirinya yang sejati karena tergerus, terkooptasi oleh dunia modern yang sangat mengandalkan teknologi, semuanya seperti mesin dan robot, sehingga manusia sebagai makhluk rohani kemudian kehilangan tempat. Maka kemudian kan dicari sesuatu yang bersifat rohani. Sayangnya sesuatu yang bersifat rohani itu jatuhnya tersasar kepada spirit doll, tersasar kepada narkoba, tersasar kepada apalagi banyak sekali kan fenomena-fenomena yang aneh di akhir zaman ini. Itu saya kira catatannya ya. Sehingga kemudian sesuatu yang tren akhir-akhir ini memang harus kita letakkan. Jangan sampai ini namanya artis kan public figure ya. Nanti masyarakat kemudian juga ikut-ikutan tanpa tahu ternyata mereka akan menggerus atau paling tidak menodai ketauhidan mereka. Itu poinnya saya kira. Nah, apa pesan Pak Ustadz nih terhadap ya mereka public figure maupun masyarakat yang sudah memiliki atau mengadopsi ini boneka arwah ini, apa dibuang saja atau gimana, atau ya emang haram gitu? Ya, saya sepakat ya sama Kiai Khalil Nafis yang mengatakan kalau Anda membeli spirit doll sebagai sebuah hobi gitu ya, seperti boneka-boneka biasa boleh ya. Tetapi kalau kemudian sudah pada tataran meyakini itu hidup, diberi makan, bahagia dan tidaknya kita tergantung itu, mereka yakin, kita yakini sebagai mereka bisa mati dan sebagainya, melancarkan rezeki kita, jatuhnya kepada kesyirikan. Itu saya kira penting sekali. Dan yang kedua, problem-problem teraliniasi, problem keinginan untuk mempunyai anak, kenapa nggak diarahkan kepada sesuatu yang lebih apa ya, membantu kita ya, secara dunia maupun akhirat. Kan Rasulullah selalu mengatakan ya bahwa khairu buyutikum, sebaik-baik rumah Anda itu baitun fihi yatimun mukram, yaitu rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang dimuliakan. Kenapa enggak kita adopsi anak-anak yatim sehingga kemudian rumah kita diberkahi, dimuliakan, dan itu otomatis akan dimudahkan segala urusan kita. Dan anak-anak yatim atau kalaupun tidak yatim yang kurang mampu kita didik, itu menjadi waladun soleh yad'ulah. Jadi anak-anak yang tidak saja investasi dunia, nanti kalau kemudian kita sudah wafat akan mendoakan kita. Dan ini menurut saya, saran saya, catatan saya, tanpa harus kemudian menilai salah dan benar, tetapi Islam harus saya punya kewajiban untuk meletakkan ini karena ini sudah jadi tren, sehingga kemudian masyarakat paling nggak punya pandangan untuk itu. Bagaimana bersikap? Jadi lebih baik mengadopsi anak yatim, yang merawat anak yatim ketimbang merawat baby doll ini ya? Otomatis, sangat-sangat, karena itu sudah anjuran agama, wajahidu fisabilihi. Kalaulah mencari wasilah, wasilah sesuai jalan Allah, jangan sesuai yang tidak diatur, diberi aturan oleh Allah. Nah, kira-kira apa namanya ya, ini kan makin banyak lagi ya orang yang akan ya, karena tadi public figure sudah mengadopsi, dan ada juga yang mengatakan ya public figure ini jangan-jangan cuma endorsement gitu. Jadi ada pesanan yang mereka diminta untuk diiklankan gitu ya, padahal mungkin dalam hatinya mereka nggak meyakini juga gitu ya. Wallahu a'lam ya bishawab. Menurut saya kasihan ya masyarakat awam. Saya kira harus kita berikan pemahaman yang utuh ya, bahwa nanti ini kalau menjadi tren
tanpa sadar, artis pun tanpa sadar itu dikooptasi oleh spirit doll ya. Mereka kemudian malah dikungkung oleh spirit doll, maunya kemudian keluar dari kungkungan dunia modern, malah tanpa sadar kemudian menjadi dalam tanda petik ya budak dunia modern. Dan masyarakat awam tentunya menjadi pelajaran, kita punya tugas untuk memandu mereka jangan sampai ketauhidan mereka kemudian tergerus atau kemudian terkotori oleh sesuatu yang karena tidak tahu ilmunya kita ikut-ikutan tanpa mengerti bahwa sesungguhnya di situ akan sangat bahaya. Tipis sekali saudara-saudaraku antara kita meyakini Allah dan menjadikan spirit doll sebagai wasilah. Hati-hati, jangan-jangan spirit dollnya malah lebih kita yakini daripada Allah yang kita anggap kok nggak hadir di dalam kehidupan kita, sehingga ketauhidan kita kemudian menjadi rapuh. Yang perlu kita lakukan adalah ayo kembali kepada jalan-jalan ditawarkan oleh Al-Quran, wasta'inu bisabri wassalah. Kalau minta tolong ya dengan sabar, dengan sholat. Ada banyak wasilah-wasilah. Tadi kan diminta untuk mencari wasilah, perbanyak amal soleh. Kalau minta rezeki, istalizur rizqa bisadaqah. Kalau mau turun rezeki, turunkan dengan sedekah. Kalau mau dimudahkan urusannya, ya ketakwaannya harus ditingkatkan. Muliakan orang tua, dan banyak sekali wasilah-wasilah yang sangat luar biasa yang membuat hidup kita menjadi lebih lancar, lebih mudah, dan yang paling utama lebih berkah, bertambah kebaikan kita. Iya, karena kan memang cukup mahal ya, harganya dari jutaan bahkan puluhan juta ya. Orang rela mengeluarkan uang cukup sebesar itu gitu loh untuk spirit doll ini, untuk itu ya. Lebih baik diarahkan ke hal-hal yang lebih positif ya. Ya mungkin juga ini kan karena problem sosialnya belum belum terobati, sehingga gejala-gejala macam begini itu akan terus ada, akan selalu muncul. Problem manusia modern itu betul-betul problem aliniasi itu nanti akan pasti diarahkan kepada sesuatu yang bersifat dalam tanda petik dianggap di luar dirinya, tetapi kemudian dianggap spiritual padahal gitu. Pesudo lah kalau dalam bahasa psikologi itu ya, kayaknya spiritual tapi sesungguhnya terjebak kepada sesuatu yang bukan, malah kemudian mereka keluar dari aliniasinya, malah teraliniasi lebih dalam lagi. Karena apa? Karena hakikat dirinya tidak akan pernah menemukan rumah sejati kecuali kembali kepada Allah. Oke, terima kasih Pak Ustadz atas bincang-bincang ini. Semoga bermanfaat bagi pemirsa. Ya paling tidak ini menjadi cermin buat kita, apakah kita sudah bisa mendekatkan diri kepada Allah dan menjalankan wasilah sesuai dengan rel-rel yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam. Ya semoga bermanfaat. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.